Kita sebagai akademisi dan kaum terpelajar atau orang yang boleh dikatakan seimbang melihat sebuah persoalan disebut sebagai pandangan teknorealis. Kita boleh menggunakan teknologi, kita mengakses teknologi seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita dengan sikap kritis. Yang dibutuhkan adalah literasi teknologi. Dari zaman dulu pun begitu kan, sebelum era kecerdasan buatan ini, kita misalnya mau nonton TV kan, zaman saya kecil itu harus tahu jarak aman nonton TV berapa meter supaya mata kita nggak rusak gitu. Nah kalau sekarang screen time-nya kan dengan gadget itu gila-gilaan. Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan jumlah menatap layar paling banyak di dunia loh Mas Farid. Kalau kemudian AI ini menggantikan manusia perlahan-lahan, menggantikan pekerjaan manusia, kecerdasan manusia, kemampuan berpikir manusia, berarti kan perlu dievaluasi kehadirannya untuk kita gini ya. Ya kita bicara soal asas mudorot dan manfaat itu ya, mafsadat dan manfaat kan ya, berarti perlu dievaluasi kembali ke moral kompas kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Our Concern. Saya M. Farid Cahyono, jurnalis dari Yogyakarta. Kali ini saya bertamu ke kampus Departemen Komunikasi Universitas Islam Indonesia, bertemu dengan Bung atau Mas ya? Mas saja. Mas saja ya, Mas Sunda ini ya. Mas Iwan Awaludin Yusuf, Doktor Ilmu Komunikasi, dulu S1-nya di UGM, S2-nya di mana Mas? Di UI, lalu S3-nya di Monash University Australia. Jadi kita bertemu dengan ahli komunikasi yang masih muda tentu saja, dan ini salah satu, tidak untuk memuji ya, tapi ini salah satu yang memiliki kepakaran langka lah gitu. Nah, saya bertamu ke beliau ini selain beliau ini dosen Departemen Komunikasi, ini juga peneliti PR2 Media, satu NGO pemantau regulasi dan regulator media di Yogyakarta yang terdiri dari sebuah perkumpulan ya, akademisi ahli komunikasi, sosiolog, pakar ilmu politik, terus kemudian filsuf ya, bergabung. Ada juga wartawan lah, diantaranya saya gabung di situ gitu, memfasilitasi beberapa tema wawancara kita dengan menghadirkan ahlinya untuk memberi satu pemahaman lah ya masalahnya yang kaitannya dengan Mas Iwan Awaludin Yusuf kali ini. Dr. Iwan Awaludin Yusuf kali ini adalah understanding tentang AI ya, memahami AI itu seperti apa dan harusnya bagaimana lah gitu. Dan sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa podcast Our Concern itu ya bagaimana, sebetulnya pertanyaan jurnalis India baca ya, what, why, how, dan harusnya bagaimana gitu, apa, mengapa, bagaimana kan gitu ya, termasuk so what gitu ya. so what gitu, dan yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga masyarakat dan secara keseluruhan ini terselamatkan jika seandainya ada tindakan atau apa langkah-langkah yang membahayakan, kira-kira begitu. Nah Mas Iwan, satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan pertama kali Mas Iwan, kan AI itu dari dulu sudah ada ya, tapi yang dalam bentuk generate AI yang impactnya seperti sekarang itu baru beberapa tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir kan. 3 tahun lebih tepatnya, tahun 2022 sejak kelahiran ChatGPT itu kan memang luar biasa sekali ya Mbaknya Mas. Anda mencatat fenomena ini bagaimana sebetulnya, apa AI generate itu, lalu kemudian impactnya terhadap masyarakat, bahaya dan juga kelebihannya kan gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk teman-teman semua pendengar Our Concern. Jadi pertanyaan yang menarik Mas Farid, kalau dikaitkan dengan sejarah masa lampaunya, AI itu sebenarnya bukan hal yang baru. Karena ketika kita bicara teknologi, itu AI sudah diterapkan. Misalnya kalkulator, robot-robot sederhana itu sudah pakai AI. Tapi kemudian ketika menjadi generatif AI yang dirilis tahun 2022 dengan salah satu aplikasi yang terkenal itu ChatGPT, itu respon masyarakat dan perubahan perilaku penggunanya ini sangat masif gitu ya. Kita bicara soal kuantitatif dulu gitu. Saat ini secara rutin itu ada 800 juta pengguna ChatGPT setiap minggunya di seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri itu ada
kita peringkat kelima pengguna ChatGPT paling banyak gitu. Itu baru bicara soal ChatGPT ya. Belum lagi Berapa kalau orang Indonesia? aplikasi-aplikasi yang lain. Orang Indonesia itu sekitar 200-an juta, ini data Oktober tahun 2025 kemarin yang dirilis oleh Good Statistic begitu ya. Artinya cukup besar penggunanya gitu. Sementara berbicara tentang dampak, tentang potensi penyalahgunaan ini juga tidak kalah besar dan itu sangat terasa saat ini. Nah, AI itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau mungkin kita sering dengar belakangan ini, secara sederhana itu bisa kita maknai sebagai kecerdasan atau kepintaran program yang ditanamkan ke dalam mesin yang itu bisa meniru manusia dalam berpikir, mengambil keputusan, dalam menjawab persoalan, dan menemukan pola, begitu ya. Ini diterapkan ke dalam mesin-mesin yang itu ada komputerisasinya, gitu. Di situ di dalamnya ada dua hal pokok ya. Yang pertama machine learning. Machine learning ini mesin pengambil keputusan. Yang ini makin ke sini makin banyak ditanamkan ke teknologi-teknologi pintar, handphone generasi terbaru, komputer generasi terbaru, mobil generasi terbaru itu ditanamkan yang namanya machine learning itu tadi, kecerdasan buatan yang berbentuk mesin. Kemudian yang kedua adalah big data atau basis knowledge, basis pengetahuan dari data yang ada di sekitar kita ini dikumpulkan dalam bentuk cloud, dalam bentuk Internet of Things, semua perilaku, semua data yang ada itu kemudian di-generate. Di-generate artinya apa? Dijadikan sebagai data yang diolah, dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh mesin-mesin ini. Dan itu dampaknya luar biasa sekali, begitu. Tidak hanya bicara tentang dunia teknologi, bahkan lebih luas dari itu, hampir semua bidang ini terkena dampaknya. Karena AI ini melibatkan banyak pengetahuan, Mas. Tidak hanya sekedar ilmu komputer. Di situ ada filsafat, ada bahasa, ada psikologi, ada komunikasi. Itulah kepintaran yang ditanamkan ke dalam mesin itu tadi. Berupa perangkat keras dan perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya ya aplikasi-aplikasi itu. Mulai dari chatbot, mulai dari mesin-mesin sederhana yang bisa kita pakai ya, menunjuk arah, Google Maps dan segala macam itu sudah menggunakan. Sebenarnya manusia secara keseluruhan ya, itu siap nggak dengan itu? Atau sudah siap? Ya, ini menarik. Saya menyebut 3 pakar ya, yang membahas ini secara khusus. Ada Yuval Noah Harari, mungkin Mas Farid pernah dengar, dan penonton YouTube Mas Farid juga mungkin familiar dengan ini. Ada yang kedua adalah Elon Musk, ya, pemilik Tesla itu, dan yang ketiga adalah seorang astronom. Siapa yang astronom yang sudah meninggal yang sangat terkenal itu, Mas? Aduh, saya lupa namanya. John Hawkins ya. Oke, ketiga-tiganya ini mengkritik keras AI terhadap bagaimana manusia ini bisa mengadopsi AI. Harari misalnya mengatakan AI itu membajak peradaban manusia, kepintaran manusia. Kalau dulu orang belajar mulai dari membaca, mengenali huruf, mengenali pola, sekarang itu evolusinya di-bypass, disrupsi oleh kecerdasan buatan yang di situ mesin bekerja daripada otak manusia. Elon Musk juga sama kan, bahkan dia mengatakan AI itu lebih berbahaya dari nuklir. Karena kalau nuklir itu tidak bisa menggandakan dirinya dan menjadi lebih pintar, meskipun disruptifnya, merusaknya ini tidak kalah hebat. Tapi kalau AI, ini tuh dia bisa menduplikasi, bisa makin pintar, makin pintar. Nanti saya cerita bagaimana kepintaran AI itu terus berkembang. Sehingga pada satu titik AI itu dikhawatirkan akan terjadi proses melebihi gabungan kecerdasan manusia dan segala macam data. Ini singularitas namanya. Dan itu diprediksi akan terjadi kira-kira 10 tahun lagi dari sekarang. Nah, di titik itulah kita harus benar-benar waspada terhadap kecerdasan buatan ini. Impact-nya apa kira-kira kalau seandainya itu terjadi? Oke, yang pertama ya pengambil alihan peran dasar manusia oleh mesin. Pengambilan keputusan, berpikir kritis, berpikir logis, itu semuanya akan didominasi oleh peralatan berupa kecerdasan buatan, baik hardware maupun softwarenya. Itu yang mengkhawatirkan. Dan sekarang kita udah merasakan bagaimana orang-orang di sekitar kita itu lebih susah berpikir kritis, berpikir logik, daripada dia mengandalkan kecepatan jawaban dari mesin. Saya punya data gitu ya, banyak penelitian yang bisa saya kutip di sini. Misalnya penurunan kemampuan kognitif pelajar gitu dalam berhitung, misalnya kemampuan mereka menjawab dan berdiskusi. Itu sekarang ini juga ya. mahasiswa ditanyakan ke AI dulu, ChatGPT dan kawan-kawan itu, baru kemudian mereka menjawab secara verbal. Tapi dia memvalidasi itu semua. Nah, itu satu contoh. Kemudian contoh yang lain,
relasi manusia ini sekarang sudah makin termediasi. Kalau dulu ketika komputer muncul ya, ada computer mediated communication, terus sekarang mediatornya, teknologinya itu dengan AI sudah menjadi tidak hanya mediator tapi dia sebagai partner gitu. Ya, fakultas kami ini dulunya Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Ketika masih bergabung dengan psikologi, saya banyak ngobrol dengan teman-teman psikologi. Mereka bercerita bahwa terjadi peningkatan angka-angka perceraian misalnya gara-gara interaksi seseorang pasangan yang menggunakan ChatGPT lebih banyak daripada ngobrol dengan pasangannya. Itu sudah terjadi, data-data yang real gitu. Nah, itu contohnya, Mas. Nah, apakah ada di tingkat Eropa, Amerika, masyarakat ya, di luar bahwa ada kuasa yang ingin kalau menguasai akan mengkapitalisasi ini kaitannya dengan kekuasaan uang dan seterusnya ya. Tapi apakah ada langkah kritis apa pemikiran di masyarakat ya, komunitas internasional, ini ada bahaya ini kan, langkahnya harus apa kan gitu? Iya, pertama ketika ChatGPT khususnya ya sejak tahun 2022 dirilis bulan November, kemudian sampai sekarang awal Januari 2026 ini pengikutnya udah hampir 1 miliar itu, orang ketika awal-awal menggunakan AI ini berpikir bahwa ini salah satu teknologi yang sangat luar biasa, revolusioner dan punya banyak potensi positif gitu. Membantu. Awalnya membantu dalam menyelesaikan banyak hal, menyederhanakan persoalan, efisiensi dan segala macam ya. Tapi kemudian perjalanannya kita ingat ketika YouTube muncul itu ya, ini menjadi ruang publik alternatif, orang tidak harus punya televisi sendiri untuk bisa membangun channelnya gitu ya. Kemudian menunjukkan disrupsi penggunaan ini AI dan teknologi seperti ini menggantikan media-media konvensional begitu. Waktu itu orang belum berpikir tentang ini nanti akan ada banyak iklannya, monetisasi algoritma, belum terpikir. Nah, sekarang itu orang sudah mulai berpikir Dan tentang tampak pada bahkan terbaru Mas, akhir tahun 2025 kemarin CEO-nya ChatGPT itu Altman itu mengatakan nanti akan ada monetisasi kemudian iklan di ChatGPT yang gratis. Jadi kita mau nggak mau dipaksa untuk berlangganan versi yang pro, versi yang lebih mahal, sehingga mau nggak mau ya kita lagi-lagi menjadi konsumen di sini, gitu ya. Berbicara tentang perbandingan dengan masyarakat luar negeri yang tentu saja lebih mapan regulasinya, saya mencontohkan misalnya Uni Eropa ya, mereka udah punya tahun 2023 itu one for all policy untuk penggunaan AI. Jadi tidak hanya per sektor bisnis, pendidikan, di bidang tertentu, tapi mereka punya payung hukum yang cukup kuat. Tahun 2023 itu disepakati oleh masyarakat Uni Eropa. Sementara di Eropa ya, Silicon Valley Group itu lebih banyak bicara tentang inovasi, tentang bagaimana ini ya memang melindungi, tetapi mereka orientasinya adalah bisnis gitu, tidak sekuat di Eropa. Tapi saya kira concern-concern tentang regulasi ini sudah ada termasuk di kita, meskipun masih jauh dari tahap ideal ya. Kita masih meraba-raba, bahkan kesannya itu masih parsial, dan ini yang memang menjadi catatan besar gitu kan saat ini. Sebelum kita ngomong tentang Indonesia ya, itu di masyarakat Eropa dunia maju ya, itu prinsip-prinsip dasar apa yang sudah disepakati untuk mengatur ini atau tidak mengatur ini? Ya, mereka sangat concern dengan namanya privacy ya, pelindungan data. Itu terlalu ditegaskan ya, bagaimana provider AI ini, kalau di konteksnya ChatGPT itu namanya OpenAI itu bisa melindungi data-data pengguna. Karena begitu kita upload misalnya gambar, misalnya kita mengupload data kita untuk di-generate, maka itu sebenarnya data itu menjadi pola generate untuk pengguna-pengguna yang lain, Mas. Ini yang mengerikan gitu. Itulah mengapa di awal-awal penggunaan ChatGPT datanya sangat bias barat, bias western gitu. Kita bertanya segala sesuatu itu jawabannya sangat barat oriented gitu, karena penggunanya waktu itu belum banyak. Ya, jadi selain privasi ada namanya bias data, bias kemampuan mengenerate itu. Bahkan yang paling parah itu dulu dalam konteks masyarakat beragama gitu, Islam itu sangat disudutkan. ChatGPT itu awalnya Islamophobia ketika pertama muncul, karena memang data-data yang ada di internet dan danau data itu didominasi oleh perspektif barat gitu. Dan sekarang ini karena di Asia sudah mulai banyak yang menggunakan generative AI, maka data itu semakin terkumpul banyak dan lebih variatif. Contoh simpel ya, bagaimana bias itu artinya begini.
kecenderungan untuk menafsirkan suatu tergantung perspektif penafsirnya. Contoh, buat gambar figur orang Asia, Indonesia misalnya ya, suku Jawa gitu, yang muncul tuh bukan suku Jawa, tapi mungkin maaf mukanya mungkin agak-agak oriental gitu, karena mereka belum punya basis data orang Jawa, jadi bias. Ketika dulu bahkan lebih parah lagi, buat gambar orang Asia tadi yang muncul misalnya bule gitu, figur gambarnya itu, dan begitu seterusnya, jadi tidak akurat. Tapi makin kesini ya dengan fitur-fitur yang mereka jual semakin mahal dan canggih, dengan fitur pro, dengan fitur macam-macam itu, maka ya itu makin diantisipasi. Kemiripan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat itu semakin. Nah, apakah itu artinya dari sisi itu baik gitu ya, dan cara pengaturannya supaya kemudian itu negatifnya bisa ditangani itu sudah ketemu, Mas? Secara umum belum ada regulasi tentang AI yang Bahkan di Eropa sedemikian detail mengatur boleh dan tidak bolehnya. Bagaimana misalnya deepfake, saya ngomong deepfake itu artinya pemalsuan identitas seseorang dengan mukanya, dengan suaranya. Kesulitannya apa? Ya karena itu sangat teknologis, Mas. Jadi teknologi, kita bicara soal ya apa ya, format digital itu kan sendiri kadang-kadang dalam hal sederhananya ada namanya copy paste, itu kan susah diidentifikasi ini aslinya metadatanya punya siapa gitu. Apalagi sekarang generatif itu dia makin bisa menjerit data-data yang sangat kecil teknis, misalnya kemiripan-kemiripan itu disatukan oleh mesin, dan setiap prompt, setiap perintah itu kan bisa jadi berbeda, entah itu perintah dengan perintah yang lain berbeda, hasilnya beda, bahkan perintah yang sama generate-nya bisa sama. Nah, ini siapa pemilik misalnya copyright-nya, hak ciptanya, ini siapa yang dirujuk, kemudian siapa yang punya konten ini. Nah, itu kan sangat susah untuk diatur. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu memang belum bisa itu menyangkut hak komunitas itu seperti apa? Jadi gini, Kesehatan komunitas, kesehatan masyarakat. oke, bicara tentang masyarakat kan ya ada banyak player ya, ada banyak lapisan begitu. Kita mungkin bicara soal nanti individu, kemudian keluarga, komunal di masyarakat, seperti di lingkungan pendidikan, lingkungan sosial gitu. Ya, kita lihat sekarang ini contohnya betapa banyak dari kita itu menggunakan ChatGPT misalnya untuk mengerjakan banyak tugas ya, mulai dari pelajar mengerjakan PR-nya itu dengan alih-alih berpikir sendiri, berproses sendiri, tapi mereka melakukan shortcut dengan prompt-prompt yang itu saya kira dalam waktu sekian menit bisa menjawab apapun persoalan yang disampaikan oleh gurunya. Dan gurunya sendiri apakah punya kemampuan untuk mendeteksi itu bikinan AI atau hasil dari jerih payah siswanya, dosen ke mahasiswanya. Ini kan proses yang contohnya agak meresahkan karena belum bisa dideteksi. Ada memang dosen guru yang punya kemampuan lebih untuk mendeteksi itu. Mereka menggunakan aplikasi detektor. Ya, Mas, misalnya ada cek plagiarisme, ada GPT Zero yang itu mendeteksi apakah ini bikinan manusia atau mesin, kecenderungan-kecenderungan itu. Sementara aplikasi dari ChatGPT-nya sendiri menawarkan fitur-fitur yang makin sulit dideteksi manusia oleh mesin yang lain. Jadi ini semacam kejar-kejaran gitu. Kucing dan tikus nanti mana yang lebih dulu, mana yang berkembang. Jadi itu ada semua, dan itulah nanti pada akhirnya ya kapitalisasi orang dagang gitu. Jualan virus untuk membuat antivirus, sama detektor AI untuk melakukan ini pendeteksian penggunaan AI. Maka yang dibutuhkan sebenarnya sekarang ketika teknologi selalu dilawan dengan teknologi, tidak akan menghasilkan sebuah keputusan. Akhirnya kembali ke manusianya, yang brainware-nya. Kan tadi hardware, software, brainware-nya manusianya ini harus lebih bijak dalam menggunakan AI, menyikapi AI. Contoh, tadi saya bicara soal AI di lingkungan pendidikan. Guru dengan muridnya, dosen dengan mahasiswanya. Bagaimana guru ini memahami perkembangan belajar mahasiswanya, kesehariannya, interaksi. Dia paham kognitifnya, dia paham psikomotoriknya, paham bagaimana mahasiswa ini problem solvingnya. Sehingga ketika tiba-tiba muncul jawaban yang sangat indah, sangat luar biasa bagus, dia paham, oh ini bukan kemampuan anak ini. Karena saya mengenal anak ini tuh prosesnya, dia biasanya ada keterbatasan ini, ada kelebihan ini. Jadi sentuhan personal antar manusia ini sebenarnya perlu lebih dikuatkan. Itu yang bisa mengatasi jadi di sisi pendidikan. Meminimalisir itu di dunia pendidikan. Di dunia keluarga juga sama. Contoh curhat, Mas, sharing. Ya,
orang berdiskusi, menyelesaikan persoalan hidup, persoalan rumah tangga, itu kan sebenarnya lebih banyak harus ngobrol face to face, lebih personal. Tapi dengan kehadiran AI, ini bisa jadi hal-hal yang sifatnya lebih sederhana, itu memang bisa sangat cepat terselesaikan, tapi implikasinya ya teknologis gitu, pola. Ada data yang menarik tahun 2025 Oktober kemarin, dirilis oleh namanya Teknologi Crunch gitu ya. Dia mengatakan pencarian data bunuh diri, konsultasi ngobrol tentang arah self harm dan bunuh diri itu meningkat pesat Mas di pengguna ChatGPT gitu ya. Ada 1 juta pertanyaan dan diskusi tentang kemungkinan bunuh diri maupun hal-hal yang berkaitan dengan menyakiti diri sendiri gitu. Dan itu terekam di ChatGPT. Kan ini memberikan negatif itu. negatif sekali gitu, karena harusnya sesuatu kan mungkin bisa dipecahkan antar manusia dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan, bukan saran-saran yang sangat ya ini membatasi katakanlah kemampuan apa ya mudoroso antar manusianya kan tidak sebagus dengan mesin. Mesin kan jawabannya kan template ya, dan dia belajar dari apa yang kita input setiap saat. Kalau kita tiap hari itu ngeluh curhat, maka dia akan membaca pola-pola kita. Gitu ya. Tahun 2024 lalu, setahun dari sekarang, itu pernah ChatGPT itu dikritik karena lebih cenderung jawaban-jawabannya itu menyenangkan manusia. Dibuat yang semudah mungkin sampai penggunanya itu senang. Padahal kan idealnya namanya alat bantu itu ya solutif gitu. Kalau memang harus pahit ya harus disampaikan gitu misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi memang revolusinya itu boleh dikatakan sekarang signifikan sekali perubahannya, sehingga sulit juga untuk diatur. Kita bicara ngatur tadi. Dulu ketika saya bicara sedikit, sekarang kita kan masuk boleh dikatakan revolusi 5.0 ya. Dulu ketika yang pertama itu orang terkagum-kagum dengan revolusi industri pertama, adanya pabrik mesin-mesin itu, mesin uap, lokomotif dan sebagainya. Kemudian revolusi industri kedua ditemukannya listrik, menjadikan proses itu bisa massal produksinya. Revolusi industri ketiga ditemukan chipset, teknologi komputer. Revolusi industri keempat teknologi digital, ada mikroprosesor dan sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke smart teknologi dengan adanya kecerdasan buatan dan koneksi yang hampir tanpa batas gitu. Pertanyaannya Mas Farid dan juga penonton YouTube Our Concern, kira-kira 10 tahun lagi bagaimana? 20 tahun lagi bagaimana? 50 tahun lagi bagaimana gitu. Jangan-jangan ya kita selalu penuh kekhawatiran. Jangan-jangan ke depan manusia semakin malas berpikir karena semua udah solusinya dibantu oleh mesin. Nah, ini pembicaraan itu tadi misalnya di kampus saja kan juga sudah susah toh. Mahasiswa ditanya itu langsung tok gitu. Pembicaraan apalagi soal apa namanya bahayanya di para akademisi, di para filsuf ya, orang-orang yang prihatin ini apakah masih menjadi pembicaraan yang sifatnya personal atau sudah wah ini masalah kita bersama, harus kita rembuk bersama gitu tuh menurut Anda gimana Mas? Ya saat ini sih sudah Mas, sudah jadi concern bersama ya, perhatian bersama. Jadi di UII sendiri misalnya di kampus kami ini sudah membuat aturan pedoman penggunaan AI. Meskipun ya lagi-lagi tidak sangat detail. Kenapa tidak detail? Teknologi tadi itu ya. Teknologinya bergerak lebih cepat dari aturannya. Setiap ekosistem itu kan perlu aturan tentang AI, termasuk di kampus di UI ada beberapa aturan yang sudah mulai dirumuskan baik di tingkat universitas maupun di tingkat prodi. Universitas itu panduan apa yang boleh dan tidak boleh. Ini di hampir semua kampus besar di luar negeri juga sudah punya panduan ini kaitannya dengan penyelesaian tugas akhir maupun tugas-tugas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya setahun 2 tahun terakhir lah. Terutama terasanya itu ya ketika ChatGPT memang susah dideteksi gitu ya. Susah bukan berarti nggak bisa dideteksi. Dosen yang paham menggunakan ChatGPT dia akan mudah mendeteksi kerjaan mahasiswanya itu dari pola-pola generatif AI itu kelihatan Mas, pola-polanya, bahasanya itu kan sebenarnya template ya, apalagi dia prompt standar gitu. Kalau mahasiswa udah canggih, dia udah pinter mengubah format supaya lebih manusiawi itu juga bisa gitu. Makanya kadang-kadang perlu ada kebijakan khusus boleh dan tidak bolehnya, batasannya seperti apa. Nah, beberapa prodi seperti di komunikasi itu sudah menyarankan bahkan mengharuskan untuk tugas akhir itu ada disclaimer pernyataan penggunaan AI. Ya di halaman pertama setelah cover itu biasanya saya menggunakan AI apa untuk keperluan apa gitu. Jadi keterbukaan informasi itu penting gitu. Ya dan ini saya kira berlaku untuk semua profesi, semua
ekosistem bisnis maupun pekerjaan. Di dunia media juga sama ya. Saya kemarin menemukan contoh di Pakistan, ada koran terbesar di sana namanya The Dawn, itu masih memasukkan template AI lupa dihapus. Itu kan contoh kekonyolan-konyolan yang misalnya ini terjadi. Iya, dan itu bisa terjadi di koran terbesar ya. koran terbesar. Bahkan jurnal ilmiah akademik itu juga pernah lupa gitu ya. masih memasukkan bahasa AI, jawaban AI Salah itu. satu kampus PTN lah ya. Betul. Yang koran tadi itu, apakah Anda ingin saya buatkan konten yang lebih singkat dan menarik supaya lebih mudah dibaca oleh pembaca koran ini? Itu ternyata belum dihapus gitu kan. Kelihatan banget kalau copy paste. Nah, hal semacam itu juga terjadi di kalangan mahasiswa, sehingga kita lebih menganjurkan mahasiswa untuk terbuka, menyatakan itu hanya untuk keperluan tertentu. Misalnya mengoreksi typo, memvalidasi informasi yang apakah ini hoax, disinformasi, mencari rujukan informasi. Ini penting dilakukan dan disampaikan secara terbuka. Gitu ya. Masalahnya mahasiswa juga harus punya pemahaman bahwa apa-apa yang dihasilkan oleh generatif AI itu juga belum tentu akurat. Akurasi ini menjadi isu berikutnya, Mas. Tadi ada privasi, ada bias data, akurasi. Dan AI ini kan sesuatu yang paradoks ya. Kadang-kadang dia bisa menjadi alat untuk mendeteksi akurasi suatu hal. Ya, misalnya terkoneksi menelik sumber-sumber akurat itu bisa mendeteksi itu. Tapi sisi lain ketika mengenerate sesuatu, dia juga memberikan informasi-informasi yang tidak akurat, sangat sering terjadi, gitu ya. Bahkan ibaratnya kalau di dunia akademis itu ada referensi halu. Sebenarnya nggak ada referensi itu, tapi disarankan atau diberikan oleh ChatGPT itu seolah-olah ini loh referensi daftar-daftar jurnal yang bisa Anda kutip, padahal itu nggak ada semua, dikarang. Ini kan berbahaya. Nah, tapi lucunya ChatGPT itu mengatasi ini dengan cara kalau Anda pengen yang lebih akurat, pakailah versi. Kalau yang selain ChatGPT gimana, Mas? Kurang lebih yang lain. Ya, lah, apalah gitu. Boleh dikatakan ChatGPT memang market leader ya. Tapi yang lain sebenarnya apalagi yang berbasis OpenAI itu sebenarnya mirip-mirip ya. Kecuali memang benar-benar berbeda seperti DeepSeek gitu. Kalau kita bicara soal Perplexity, Gemini itu kurang lebih sama, hanya mereka fokus ke kelebihan masing-masing. Gitu ya. Ada yang memang dia fokusnya ke penelusuran database seperti dia itu search engine begitu. Ada yang dia tuh fokusnya lebih banyak di gambar dan video. Ya, ada yang dia itu lebih akurat di bidang-bidang tertentu. Tapi kalau boleh dikatakan yang relatif lengkap all in one yang dipakai untuk banyak orang kan sekarang ChatGPT itu ya. Tapi kurang lebih polanya sama. Karena sumbernya sama tadi, Mas. Satu ada namanya machine learning. Kemudian yang kedua adalah basis pengetahuan atau big data yang di-generate, diekstrak dari itu. Nah, ini pertanyaannya dua ya. Yang pertama, bagaimana agar kita mendapatkan manfaat ya toh? Yang kedua, bagaimana menghindari masalah tadi itu. Nah, kalau di pelajaran ekonomi itu kan ya bagaimanapun peran pemerintah itu penting kan. Tapi peran pemerintah itu kan di pelajaran ekonomi, kalau saya ngajar anak-anak ekonomi itu kan peran pemerintah itu ya kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Dalam kasus ini harusnya bagaimana pemerintah supaya keputusan mengambil kebijakan itu benar? Oke, kita bicara secara komprehensif ya. Dilihat misalnya dari nanti urusan dengan infrastruktur, kecerdasan buatan, kemudian ada regulasi, ada budaya digital dan literasi begitu. Saya mulai dari infrastruktur AI yang bisa diakses oleh semua masyarakat ini sebenarnya juga perlu diperhatikan apakah ada kesenjangan gitu ya. Saya bicara AI tentu tidak bisa melepaskan dari akses internet maupun teknologi digital yang dimiliki oleh masyarakat kita. Kita bisa melihat di Jawa misalnya secara umum itu kan aksesnya sangat baik. Jawa yang kota-kota besar ya. Tapi kita bicara di Jawa saja ada banyak kesenjangan, apalagi di luar Jawa yang di pelosok gitu. Di sini AI bisa digunakan oleh banyak orang, tetapi sebagian dari masyarakat itu bahkan tidak paham, tidak bisa mengakses AI karena nggak ada jaringan, karena teknologinya belum support. Itu kan juga kesenjangan. Satu sisi udah ada yang bisa memberdayakan dirinya jadi konten kreator dengan AI, yang lain menyelesaikan pekerjaan rumah dan pekerjaan lain-lain dengan AI lebih cepat. Satu lagi mereka
bahkan masih survive bagaimana mendapatkan akses listrik, akses Iya. internet. Itu kan artinya pemerintah harus berperan bagaimana infrastruktur ini lebih merata. Oke, itu kan. Dan yang kedua, kita bicara soal regulasi. Tadi udah kita singgung sekilas ya, Mas Farid ya. Sudah melakukan regulasi paling Ada beberapa regulasi yang diberikan pemerintah, tapi sifatnya tadi masih umum ataupun ini diserahkan ke sektor-sektor tertentu. Misalnya kita paham di dunia media itu kemarin Dewan Pers tahun 2025 awal Januari itu memberikan panduan penggunaan AI untuk jurnalis. Kemudian di dunia akademik, di pendidikan itu juga kemarin Kemenristek waktu itu masih Kemenristek dan Kominfo itu juga merilis beberapa peraturan begitu ya. Tapi lagi-lagi ini masih parsial, masih sektoral, belum menyeluruh di Indonesia. Dan kalau bicara soal peraturan ini kan regulasinya menyangkut siapa sih yang perlu diatur, pemilik bisnis ini siapa, bagaimana kalau masuk ke Indonesia itu lewat siapa, jaminan untuk masyarakat keamanannya seperti apa, kalau ada sengketa itu kemana menggugatnya, kalau masyarakat dirugikan, anak-anak menjadi semakin bodoh itu ke siapa ini nuntutnya, itu kan sekarang ini regulasinya masih belum jelas. Hanya seolah-olah hanya panduan etis, boleh tidak bolehnya how to-nya, tapi dampak konsekuensinya ini belum diatur dengan rapi gitu ya, dengan lengkap gitu. Dan memang kita harus mengakui ini memang perlu waktu, tapi saya kira memang harus dimulai. Pemerintah membuat aturan-aturan yang lebih tegas, bisa studi banding ke peraturan negara lain gitu, saya kira sangat masuk akal. Dan yang ketiga, yang penting yang bisa dilakukan adalah membangun literasi dan budaya digital yang sehat. Ini dimulai dari ya kita, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai pendidik maupun kita sendiri ya harus paham apa sih AI itu, bedanya AI dengan yang lain. Ini sebenarnya konten ini itu bikinan AI atau bikinan manusia, itu kan masih banyak belum paham, Mas. Dan ini nggak ada hubungannya dengan gelar profesor, gelar doktor, anak SD. Bahkan anak SD itu bisa jadi lebih mudah mendeteksi ini bikinan AI. Ini namanya Vio 3 ini, video ini itu klip bikinan AI. Nah, tapi yang orang tua tadi mungkin generasinya ini ada pemahaman teknologi yang kurang update gitu. Akhirnya tidak bisa membedakan suara-suara ini suara aslinya kok, tapi ternyata telepon itu dari penipu yang menggunakan deepfake dari suara orang lain. Nah, ini Mas yang perlu diurai. Masyarakat itu harus bagaimana dengan ini? Ya, pertama tadi ya dia memahami karakteristik AI, yang kedua dia jangan menghindari, tetapi belajar, mempelajari, kalau memang cocok bisa digunakan, dioptimalkan. Tapi kan ini masyarakat yang mana gitu. Kalau kita bicara masyarakat yang sehari-hari lebih banyak fokus dengan kebutuhan hidup gaya dan tidak bergerak dengan teknologi, ya ini harus kita edukasi gitu ya, harus diberikan literasi dan ini harus ada agentnya gitu. Dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus, perubahan cara mengatur, mengarahkan juga harus. Iya, harus ada pihak-pihak yang memang punya power di situ gitu ya. Kalau misalnya kita orang tua nggak paham ya kita nanya ke anak kita, jangan-jangan anak kita lebih paham gitu ya. Begitu cara kerja literasi ya, ada juga peran komunitas di situ gitu. Tapi yang penting ini saya sampaikan dalam podcast kita ini Mas Farid, melihat teknologi itu tidak bisa hitam putih dan selalu lihat negatifnya ya. Dalam dunia akademis kita itu punya 3 perspektif lah paling enggak. Ini yang penting supaya tidak dikesankan oh ini Mas Iwan tuh anti teknologi dan paranoid gitu. Yang pertama ya kita tahu yang ada namanya pandangan determinisme teknologi atau ya teknofuturis gitu yang melihat teknologi itu sangat menentukan dan segala hal itu sangat terbantu dengan adanya teknologi sebagai problem solving, memudahkan orang dan ada membawa peluang-peluang yang positif dan itu ada yang sangat memuja itu gitu. Ya para pebisnis teknologi itu tentu saja menganut itu gitu ya. Nah, yang kedua ada yang distopian. Distopian ini kaum yang paranoid, yang melihat teknologi itu ancaman. Teknologi membawa banyak mudarat gitu ya, karena merusak tata komunikasi, tata kelola kehidupan tradisional ya, alamiah. Misalnya orang itu ngobrol harusnya kan ketemu langsung, tapi dengan ada teknologi ini menjadi nggak perlu harus berkunjung langsung sehingga kalau nggak tatap muka itu ya beda rasanya. Nah, itu ada yang itu makanya ini yang kemudian anti yang selalu bikin peraturan-peraturan yang berlebihan itu ya, jangan ini, jangan itu, hindari gitu. Pada titik ekstrim ya bahkan dia menentang teknologi ya. Kita sebagai akademisi dan kaum terpelajar atau orang yang boleh dikatakan seimbang melihat sebuah persoalan disebut sebagai pandangan teknorealis. Kita boleh menggunakan teknologi,
kita mengakses teknologi seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita dengan sikap kritis. Yang dibutuhkan adalah literasi teknologi. Dari zaman dulu pun begitu kan. Sebelum era kecerdasan buatan ini, kita misalnya mau nonton TV kan zaman saya kecil itu harus tahu jarak aman nonton TV berapa meter supaya mata kita nggak rusak gitu. Nah kalau sekarang screen time-nya kan dengan gadget itu gila-gilaan. Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan jumlah menatap layar paling banyak sedunia loh Mas Farid. Iya. Dan itu Kalau terus menerus di setiap tahun. statistiknya itu apa namanya? 30% untuk nonton ini, 30% untuk tidur, 30% untuk bekerja. Iya, ya kampanye hampir 8 jam, 7-8 jam itu rata-rata orang Indonesia. Tahun 2023 kita terbanyak di dunia. Sekarang ini memang bukan nomor 1, tapi angkanya terus naik. Karena negara lain juga sama gitu ya. Fenomenanya mereka rebahan sambil nonton HP terus-menerus gitu ya. Kerja di depan laptop itu sudah sangat sekarang ini tinggi angka screen time-nya itu. Ya, ini satu perbincangan yang sangat menarik. Terima kasih sekali Mas Iwan ya. Sekaligus juga ada banyak PR nih ya. Betul. Para intelektual harus bagaimana wacana ini bisa menjadi wacana yang sifatnya persoalan masyarakat bersama, lalu kemudian bagaimana pemerintah dengan segala kekurangannya itu bagaimanapun juga harus membuat aturan-aturan, tetapi di sisi yang lain bagaimana AI ini memberi manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa, peradaban maupun keluarga-keluarga itu mendapat manfaat. Betul Mas Farid. Kan? Saya jadi ingat satu hal, beberapa waktu yang lalu saya diskusi di kelas dengan mahasiswa tentang AI ini. Saya tanya ke mahasiswa, teman-teman menurut kalian apakah ada profesi yang tidak terdampak dengan kehadiran AI ke depan? Nah, mahasiswa tentu saja menjawab dengan banyak jawaban, termasuk mereka menjawab ada dokter gitu, ada misalnya tukang parkir gitu ya. Kemudian saya balik bertanya, memang untuk tindakan-tindakan yang sifatnya emergensi, dokter itu harus manusia beneran gitu. Tapi pernah nggak teman-teman bayangkan saat ini tuh orang sudah bertanya secara virtual dengan kalau saya sakit ini apa? Yes, dan itu jawabannya sudah cukup lumayan. Meskipun sekali lagi itu tidak boleh jadi-jadinya satu-satunya jawaban, tapi itu sudah membantu sekali. Gitu ya. Kemudian kita bicara tukang parkir tadi. Kita bicara AI itu tidak hanya ChatGPT, tapi mobil-mobil zaman sekarang itu kan dilengkapi dengan detektor anti nabrak, lah anti ini, jarak dan segala macam, itu juga kecerdasan buatan. Bahkan taksi-taksi di beberapa negara lain sudah nggak ada sopirnya. Nah, artinya ini kan sebenarnya ke depan itu sangat sulit mendeteksi pekerjaan apa yang tidak digantikan oleh AI. Ada yang lucu kemarin mahasiswa, Pak itu Pak Ustadz itu nggak bisa. Justru sekarang ini di negara-negara Arab sana, di Dubai itu misalnya ada virtual ifta, fatwa virtual, dan itu udah ditashih, udah disahkan oleh para ulama setempat. Jadi kalau kita sekedar bertanya soal jumlah zakat, bertanya soal hal-hal peribadatan yang standar, fikihnya itu udah di-generate dari jutaan data, ribuan kitab yang diekstrak untuk menjadi jawaban. Dan itu nggak hanya single jawaban, Mas. Jadi menurut mazhab ini, menurut ini. Jadi jawabannya udah sangat detail gitu. Nah, artinya ya memang kembali lagi ke kita harus sisi manusia saya seharusnya tetap harus kita jaga, itu kan mesti pertanyaannya kan, pertanyaan sisi yang melawan mesin itu. Betul, ketika AI dibuat kan sebenarnya filosofinya sederhana, dia membantu manusia untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Kalau kemudian AI ini menggantikan manusia perlahan-lahan, menggantikan pekerjaan manusia, kecerdasan manusia, kemampuan berpikir manusia, berarti kan perlu dievaluasi kehadirannya untuk kita gitu ya. Ya, kita bicara soal asas mudarat dan manfaat itu ya, mafsadat dan manfaat kan berarti perlu dievaluasi kembali ke moral kompas kita. Saya tidak mengatakan sekarang ini teknologi hanya alat, lebih dari sekedar itu. Teknologi more than just a tool. Teknologi itu sebagai sebuah instrumen yang bisa mengubah hidup kita dan menyatu dengan hidup kita. Makanya kendali atas kemanusiaan itu ya harus sangat dipikirkan oleh para pengguna teknologi. Jadi saya kira itu mantap betul kesimpulan. Ya, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan ke kami ya. Sama-sama Mas Farid. Demikian teman-teman semua, para sahabat, perbincangan kita dengan Mas Dr. Iwan Awaludin Yusuf, seorang pakar komunikasi, peneliti PR Gramedia yang juga dosen di Departemen Komunikasi Fakultas Psikologi Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.